Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, apa suara saya terdengar jelas? Boleh salah satu peserta memberikan respon? Dengar Kak, dengar. Oke, terima kasih Gimana? Kak Ayu. Baik teman-teman semua, pada kesempatan webinar online pada pagi hari ini, saya Latifah Hanum sebagai moderator akan membacakan pengumuman yang mana harus dilakukan selama seminar ini berlangsung oleh seluruh peserta webinar online kali ini, yaitu satu, dilarang merekam dalam bentuk apapun bagi peserta. Kedua, dilarang keluar masuk Google Meet selama seminar berlangsung. Kemudian, dimohon untuk kondusif dengan tidak melakukan share screen maupun mengaktifkan mic tanpa dipersilahkan oleh moderator maupun pemateri. Kemudian, tanya jawab dilakukan secara terstruktur sesuai instruksi dari moderator. Kemudian yang kelima, informasi lebih lanjut mengenai sertifikat akan diberikan di grup. Mohon tidak keluar dari grup setelah seminar selesai. Dan bagi yang melanggar ataupun menyebabkan ketidaknyamanan selama acara berlangsung akan ditindaklanjuti secara serius oleh panitia acara dan tidak mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Baik teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada pembicara kita pada pagi hari ini, Kak Arif Budiman, dan juga teman-teman sekalian di webinar online kita pada pagi hari ini yang bertemakan perjalanan menjadi desainer grafis di Jepang. Baiklah, sebagai moderator, saya juga akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pembukaan, kemudian pembacaan CV, kemudian penyampaian materi, dan yang terakhir yaitu sesi tanya-jawab. Baik, teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan CV daripada pemateri pada pagi hari ini. Oke, teman-teman sekalian, sudah terlihat ya CV-nya apa sudah muncul di layar teman-teman? Halo, teman-teman udah kelihatan ya? Udah Kak. Belum Kak, biasanya belum. Sudah. Sudah ya. Udah Baik, Kak. teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, narasumber kita ialah seorang desainer yang mana meraih gelar sarjananya di Musashino Art University di Jepang. Kemudian ia juga pernah belajar di Tokyo Visual Art, yang mana jurusannya itu masih berhubungan dengan desain. Kemudian Kak Arif Budiman ini juga menjadi seorang graphic designer, kemudian creative director, kemudian designer intern, kemudian pernah juga menjadi freelance dari khusus graphic designer. Kemudian beliau juga pernah menjadi instruktur bahasa Inggris di Tokyo dan juga menjadi translator. Dan beberapa penghargaan yang diraih oleh Kak Arif Budiman diantaranya ialah menjadi penerima beasiswa, salah satu penerima beasiswa dari Munbo Kagakuso, kemudian salah satu peserta pertukaran pelajar ke USA dan penerima YES Scholarship yang oleh US Department of State. Baiklah teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu,
kita lanjut kepada sesi berikutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu Kak Arif Budiman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo semuanya, halo, makasih Hanum. Ya, sama-sama Kak. Oke, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran Kak? Oke. Alright. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Thank you, terima kasih banget udah hadir dan sekarang berarti masih jam 10 ya di Jakarta. Di Indonesia masih jam 10. Thank you banget udah participate di seminar kali ini. Sebelumnya boleh nanya dulu nggak teman-teman yang ada sekarang ini itu sekarang ada di jenjang apa, di SMA kah atau lagi kuliah kah? Boleh nggak dikasih tahu di chat gitu? Sekarang lagi kesibukannya sedang apa emang udah kerja gitu? Tolong kalau misalnya apa boleh di chat. Aku kuliah kah? Aku SMA kah gitu? Semester berapa? Jadi I can't like direct the conversation a lot easier. Oke. Jadi rata-rata kuliah ya. Oke. Great. Oke. Hanum, ini aku boleh langsung share screen buat presentasinya ya? Atau gimana? Iya Kak, silakan boleh. Oke. Let's move on here. Langsung kelihatan nggak ya? Kelihatan. Screen-nya kelihatan? Kelihatan Kak. Oke. Oke, kita mulai ya. Terima kasih semua udah hadir hari ini. Hari ini kita akan ngebahas sedikit tentang perjalanan pribadi saya menjadi seorang desainer grafis di Jepang. Sebelumnya yang akan kita bahas hari ini, sebenarnya ada banyak banget hal yang saya pribadi pengen share ke kalian tentang sekolah di Jepang, kehidupan di Jepang, tapi kayak banyak banget sebenarnya video di YouTube. Kalau misalnya kalian nyari, ada banyak blog tentang cara cari scholarship di Jepang, kehidupan di Jepang. Ada banyak source yang kalian bisa cari, yang bisa kalian lihat. Tapi untuk sekarang, saya cuma bisa share hal yang saya lakukan secara personal, yang saya personal experience selama sekolah di Jepang sampai sekarang bekerja di Jepang. Jadi pertama introduction dari saya dulu. Setelah itu kita akan ngomong sedikit tentang sekolah kejuruan di Jepang, terus belajar di Jepang di sekolah kejuruan dan kuliahnya. Dan yang terakhir, sedikit tentang job hunting dan kehidupan di Jepang. Sedikit dulu kayak siapa sih yang ngomong sekarang, tapi tadi udah dijelasin sama Hanum dari CV saya. Cuma sedikit aja, nama saya Arif Budiman. Teman-teman saya manggil saya AB, jadi kayak kalian kalau memanggilnya Kak AB atau Kak Arif, atau Mas Arif, terserah. Saya pindah ke Tokyo, pindah ke Jepang itu sejak 2012, jadi sekitar 8 tahun yang lalu. Terus di Tokyo saya kuliah dan kuliah selama 5 tahun, habis itu bekerja selama kurang lebih 2 tahun, dan tahun lalu saya pindah ke Kyoto, bekerja di tempat yang lain. Lalu selama saya di sini, saya sekolah di 2 tempat yang berbeda. Di Tokyo Visual Arts, ini adalah sekolah kejuruan tentang desain. Nanti akan saya jelasin lebih detail. Sekolah kejuruan itu sebenarnya apa sih? Bedanya apa sama universitas atau college yang ada di Jepang. Dan setelah saya lulus dari Tokyo Visual Arts, saya transfer ke Musashino Art University.
Dan setelah itu saya bekerja sebagai graphic designer / art director dari tahun 2017 sampai sekarang. Tuh. Kalau ini foto waktu kayaknya 2 hari setelah nyampe di Jepang, nyampe di Tokyo, langsung cabut ke Tokyo Tower. Anyways, mau ngejelasin sedikit tentang study program yang ada di Jepang itu sebenarnya apa aja sih? Jadi sebenarnya ada banyak banget program scholarship, program beasiswa sama program belajar yang ada di Jepang. Untuk program scholarship sendiri ada membuka Kusho, Mitsubishi Bussan, JASO, JICA, ADB, apa segala macam. Yang paling besar dan nggak yang paling besar sih, tapi yang maksudnya dengan kuota yang paling besar yaitu ada membuka Kusho yang yang di support, yang disponsori oleh Kementerian Pendidikan dan Olahraga di Jepang. Ada Mitsui Bussan juga, kalau ini lebih ke private company. Mungkin ada yang tahu kali ya, kayak YouTuber, what's his name? Jerome, the YouTuber Indonesia. Dia itu pemegang scholarship Mitsui Bussan ini. Lalu JASO, ada banyak banget sebenarnya. Dan yang bakal saya jelasin sekarang adalah program yang waktu itu saya masuknya itu membuka workshop. Oh, by the way, kalau misalnya ada pertanyaan, sesi pertanyaan mungkin masih nanti ya, Hanum, atau gimana sih? Maksudnya kalau misalnya ada pertanyaan langsung kayak kalau misalnya kepikiran sekarang bakal diketik aja di chat gitu, atau gimana? Untuk sesi jawab kita taruh di akhir, Kak. Ya. Jadinya gitu. dengerin dulu penjelasan dari Kak Arif. Nanti buat teman-teman yang ada pertanyaan, kita taruh di sesi. Oke. Jadi kalian bisa nyatet atau kalian masukin ke chat juga nggak apa-apa kalau misalnya ada pertanyaan gitu. Terus setelah itu di membuka Workshop ini sebenarnya ada beberapa level scholarship yang bisa kalian raih. Untuk mungkin yang untuk undergraduate study itu ada banyak untuk ngambil S1, D2 sama D3. Yang undergraduate tahu ya apa untuk kuliah selama 4 tahun di universitas, dan untuk program D3-nya ada College of Technology, di sini disebutnya KOSEN, dan ada Specialized Training College, itu yang program yang saya masukin, length-nya itu panjangnya sekitar 2 tahun. Kenapa sih kan ada tiga level, ada undergraduate, College of Technology, sama Specialized Training College ini. Kenapa saya milih Specialized Training College? Sebenarnya ada 3 alasan kenapa saya milih yang terakhir. Yang pertama adalah major yang ditawarkan itu lebih banyak. Jadi kalau misalnya untuk undergraduate atau College of Technology juga banyak dan lebih besar cakupannya, tapi kalau misalnya kalian lihat Specialized Training College itu lebih banyak lagi. Di sini saya cuma ngasih kayak excerpt-nya aja. Kalian bisa ngambil major yang sebenarnya yang jarang banget ada di universitas pada umumnya, either di Indonesia ataupun di Jepang. Sebagai contoh, kalian bisa ngambil music, kalian bisa ngambil film, video, animation. Kalau misalnya ada yang suka manga atau illustration, kalian juga bisa ngambil itu. Emang ada sekolahnya khusus, sekolah kejuruan yang spesifik untuk mengajarkan kalian gimana caranya untuk bikin manga atau animation. Untuk saya, di program Membuka Kusho ini ada desain juga. Jadi kalau misalnya di Membuka Kusho ini, mereka mengasih kebebasan untuk yang ngambil Specialized Training College ini untuk ngambil at least 2 field of study di dalam kategori yang sama. Jadi kategori saya itu waktu itu Culture and General Education. Jadi saya ngambilnya Graphic Design sama Photography. Jadi pilihan pertama saya Graphic Design, yang kedua itu Photography. Dan sebenarnya ada lebih banyak lagi
sorry. Okay. Pilihan field of study-nya sebenarnya lebih banyak lagi di sini. Bahkan untuk field of study yang ada di undergraduate juga ada di sini seperti engineering, programming, computer. Kalau misalnya ada yang suka masak, kalian bisa masuk nutrition, cooking. Terus kalau misalnya ada yang suka makeup, kalian bisa masuk cosmetology and barber. Ada banyak banget, ada nursery nursery teacher training, nursing, dan bahkan ada business. Saya punya banyak teman yang ngambil tourism sama hotel, dan ada lebih banyak lagi teman yang ngambil fashion sebenarnya, karena waktu itu sekolah bahasa Jepang saya tuh satu sekolah sama sekolah fashion gitu. Jadi untuk sekolah kejuaraan di Jepang itu memang benar-benar spesifik karena emang cuma 2 tahun, jadi beneran disiapkan supaya pada saat kita lulus kita siap untuk bekerja sesuai dengan field yang kita jalanin. Gitu. Let's go back. Terus kenapa saya ngambil Special Training College? Yang pertama itu karena majornya banyak banget, dan yang kedua adalah fasilitas yang didapat selama term membuka kursus ini. Jadi ada fasilitas yang didapat. Yang pertama biaya kuliahnya ditanggung, tuition-nya ditanggung selama tenure. Jadi itu programnya adalah program sekolah kejuaraannya 2 tahun, ditambah di tahun pertama kita harus sekolah bahasa Jepang selama setahun. Dan selama 3 tahun ini semua biaya kuliahnya ditanggung sama pemerintah Jepang. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalian bakal kemana, gimana cara apply-nya, apa segala macam, semuanya udah ditanggung sama pemerintah Jepang. Lalu ada tunjangan hidupnya sebesar 117.000. Tapi untuk zaman saya waktu itu kayak at least 120.000 apa kalau nggak salah. Sekitar segini. Untuk living cost selama di Tokyo, it is just enough to get by. Mungkin kalau misalnya di Indo di kurs yang sekarang tuh 117.000 at least kayak 13-14 juta I think. Dan itu sebenarnya cukup banget, apalagi untuk kalian yang suka nabung. Ini it's a bit more than enough. Lalu tiket pesawat pulang pergi dari Indonesia Jepang, dan kalau misalnya kalian memutuskan untuk balik lagi setelah program selesai, tiket pulang dari Jepang ke Indonesia juga ditanggung. Lalu pengurusan visa pelajarnya, dan yang terpenting adalah tanpa ikatan dinas. Jadi sekarang ada banyak kan, mungkin kayak sekarang tuh lagi hot-hotnya masalah kalau misalnya dapat beasiswa dari mana, harus bekerja sebagai apa, harus mengabdi apa segala macam. Tapi untuk membuka kursus ini, yang bagi saya perks paling besarnya itu adalah tanpa ikatan dinas. Jadi kalian nggak perlu ada kewajiban untuk bekerja di Jepang. Kalian bisa langsung balik ke Indonesia, bekerja di Indonesia, atau kalian mau ngambil S2, atau mau ngambil S1, atau mau ngambil program yang lain, terserah. Selama kalian berada selama kalian mengerjakan programnya itu sampai selesai. Untuk lebih jelasnya, mungkin nanti presentasi ini bakal saya kasih ke Hanum. Mungkin Hanum bisa kasih ke teman-teman yang lain juga, jadi mereka bisa visit linknya ini. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang program membuka kursus ini, kalian bisa ke link yang ada di bawah, gitu. Oke, next. Kita akan lebih spesifik lagi ngomongin tentang Specialized Training College atau Semongaku di bahasa Jepang. Yang tadi udah saya jelasin, ada banyak banget fields of study yang kalian bisa pilih di sini. Ranging from engineering to fashion to cosmetology, ada banyak banget. Bahkan ada angkatan di bawah saya yang ngambil sekolah dubbing.
Jadi kalau misalnya kalian mau jadi apa, kan banyak di sini banyak anime dan ada banyak orang yang dubber. Jadi ada sekolah, salah satunya ada sekolah saya yang punya departemen buat apa, buat sulit suara untuk jadi dubber. Dan itu ada angkatan bawah saya, dia dari, I think dia dari Columbia. Dia ngambil major untuk jadi dubber ini. Dan yang selanjutnya, yang tadi udah saya jelasin juga, kalau Specialized Training College ini emang beneran karena length dari program ini cuma 2 tahun, jadi emang selama 2 tahun ini tuh padat banget belajar tentang hard skills. Jadi kalau misalnya kalian yang kuliah sekarang tuh mungkin banyak yang masih kayak kelas, kayak dosennya ceramah di kelas selama 2 jam apa segala macam. Tapi kalau misalnya di sekolah kejuaraan di Jepang ini, tiap kelas tuh at least kita we have like practical things that we do every day. Jadi untuk saya, karena saya ngambil graphic design, jadi ya udah selama kurun 2 tahun itu mungkin waktu jam saya di depan komputer itu lebih jam saya berada di kelas ngedengerin profesornya ceramah itu lebih sedikit dibanding saya tatap muka sama komputer. Jadi kayak kita masuk ke lab komputer tuh lebih lama gitu. Jadi mungkin kayak 8:2 gitu. Jadi kayak what we do every day is basically just doing one thing to another. Jadi emang banyak classes that focuses on like hard skills. Kayak kalau misalnya saya tuh lebih ada publishing, photography, karena saya tuh lebih editorial design pada saat sekolah kejuruan. Jadi kita beneran keluar, kita ke jalan, kita interview orang, kita bikin majalah, kita print majalah itu, kayak kita control the color, kayak semuanya dari interview, dari planning until the finished product. Jadi we are actually focusing on that. Dan emang goal akhirnya itu adalah dapat mencari kerja setelah sekolah kejuruan ini. Jadi kalau misalnya kuliah biasa yang di universitas selama 4 tahun, selama 4 tahun kita dapat cari kerja. Kalau di sini karena kita udah punya hard skills yang at least sudah eligible to be in the workforce, jadi kita udah bisa siap untuk berada di lapangan kerja. Jadi emang sekolah ini tuh dikhususkan untuk orang-orang yang pengen punya keahlian khusus setelah wisuda. Jadi bisa langsung kerja gitu. Ada banyak banget sekolah-sekolah ini salah satunya sekolah saya, Tokyo Visual Arts. Nggak cuman untuk graphic design aja, ada photography, music, dancing, itu beda-beda ya departmentnya. Lalu ada broadcasting, jadi ada banyak banget range-nya, ada makeup juga. Jadi kalau misalnya kayak makeup untuk prosthetic, kayak misalnya makeup untuk film, untuk kayak kayak Hollywood makeup gitu. Kalau misalnya mau ada film horror misalnya, specific makeup untuk prosthetic, itu juga ada di sana, di sekolah saya. Terus ada sekolah fashion, saya nggak kesini, ada beberapa teman saya yang ke sekolah fashion di Bungka Fashion College, dan ada beberapa tempat lain. Lalu kalau misalnya ada yang passionate tentang cooking, kalian bisa ngambil culinary school, dan animation yang tadi udah saya bilang. Ada banyak banget, kalau nggak salah, ada di sini nggak tahu sih, ada yang tahu Sherina nggak? Penyanyi dulu, penyanyi cilik dulu. Dia
pernah juga masuk sekolah kejuaraan di Jepang, dia ngambil animation, if I'm not mistaken. Jadi emang programnya, karena emang programnya cuma sebentar, jadi dia belajar animation, terus dia balik ke Indonesia. I think that's what happened. Terus sedikit lagi tentang sekolah kejuruan ini. Sekolah kejuruan yang saya masukin waktu itu Tokyo Visual Arts. Di sana belajarnya it's called DTP, it's desktop publishing. Kayak bikin majalah, editorial design, bikin posters, bikin banners. Terus habis itu ada web design course-nya juga. Untuk web design-nya nggak terlalu spesifik, lebih kayak basic of web designing. Terus apa lagi ya? Yang saya ada banyak banget sebenarnya classes yang saya ambil, yaitu graphic design, editorial design, photography, publishing, advertisement. Tapi di luar itu saya sorry, ada kesempatan untuk belajar ke departemen lain, untuk ngambil elective, untuk ngambil kuliah pilihan. Saya waktu itu ngambil vocal untuk nyanyi, karena ada music department. Terus habis itu saya juga ngambil design, not design, dancing classes. Jadi kita punya kesempatan untuk nyobain tempat-tempat yang lain. Ada, kalau misalnya kalian punya passion di fotografi, kalian bisa ngambil kelas fotografi. Ada banyak banget. Jadi at the end tuh kita bisa kayak cross field gitu. Jadi misalnya waktu itu saya di akhir saya harus bikin poster tentang dancer. Jadi pokoknya saya harus bikin poster gede untuk untuk promosi apapun, promosi barang apa segala macam. Tapi karena saya kenal ada beberapa dancers yang saya kenal di dance class ini, jadi saya bikin poster tentang mereka pada saat mereka pentas gitu. Terus ini ada beberapa barang yang saya buat selama di Tokyo Visual Arts. Ini yang saya bilang kita harus buat majalah, kita harus wawancara. Ini semua dari mulai interview sampai hasil akhirnya semua saya buat sendiri. Bikin advertisement, wawancara, design, printing. It's actually really fun. Okay. I missed the cursor. And okay. Lalu, sorry. Dan ada beberapa hal yang lain yang saya buat. Yang tadi, yang majalah perspektif yang saya buat sendiri. Dan ini ada majalah yang dibuat dengan sama satu grup. Jadi kita bikin grup, I think about 10 people, 10 orang gitu, kita buat majalah tentang subculture di Jepang, karena banyak banget subculture tentang anime, manga, terus otaku culture. Jadi kita dive into that, and then we make this 84 pages magazine
tentang ini. Ini nggak dipublish, kita cuma publish di dalam kampus. It was fun, but it was really hard to make. Tapi setelah jadi kayak kita puas banget karena reviewnya bagus banget dari profesor. Jadi setelah di sini selama 2 tahun, sebenarnya program saya selesai, program membuka kursus saya selesai. Tapi kayak deep down, karena selama 2 tahun ini kayak padat banget tentang belajar tentang hard skills, apa segala macam. Tapi saya berpikir kayak, kok kayaknya masih ada yang kurang gitu. Jadi selama 2 tahun itu, saya kayaknya ngerasa dasar saya tentang desain, foundation-nya itu kayak masih kurang. Jadi saya memutuskan untuk lanjut ke universitas. Jadi saya transfer 2 tahun yang ada ke universitas. Jadi pada saat saya masuk universitas, saya langsung ke tahun ketiga. Dan ini universitas yang saya masukin, Musashino Art University, singkatnya MAU. Saya masuk ke Design Informatics. Mungkin berbeda sama kalau di Indonesia mungkin namanya Visual Communication Design. Tapi kalau misalnya di Design Informatics ini lebih banyak menggunakan medianya itu lebih banyak digital. Jadi bikin kalau yang pada saat saya di Tokyo Visual Arts tuh lebih ke paper, lebih bikin something yang tangible gitu yang bisa dipakai, yang bisa dilihat dan bisa disentuh. Tapi kalau sekarang di Design Informatics ini kayak lebih lebih digital, bikin movie, bikin projection mapping. Walaupun ada beberapa juga yang hands on. Jadi saya waktu itu juga bikin branding design, corporate design, ada banyak banget. Dan lebih dari itu yang tadi saya bilang, karena saya ngerasa kayak dasar-dasarnya seni atau teori seni itu masih kurang. Jadi di sini saya belajar tentang foundation of arts, managing arts. Jadi karena untuk jadi designer atau menjadi artis atau menjadi seniman, kita harus tahu gimana caranya making a resourceful gimana ya, intinya sih gimana caranya biar tetap hidup sebagai seniman ataupun sebagai desainer. Jadi kita nyari post gimana caranya supaya kita bisa menghasilkan. Untuk desainer mungkin lebih mudah karena kita bisa masuk perusahaan apa segala macam, tapi untuk jadi seniman itu lebih sulit karena untuk jadi seniman itu jadi artist atau jadi painter atau jadi pemahat, ada kayak you have to promote yourself, you have to go to galleries, you have to do exhibitions. Jadi yang kayak gitu-gitu, gimana cara kita promote art yang kita punya, dan di sisi lain kita juga making profit out of it. Dan saya belajar banyak banget di sini. Lalu juga ada, mungkin kalau di Indonesia, nggak tahu ya, ada atau enggak. Jadi kalau di sini tuh intellectual rights itu dijunjung tinggi banget. Jadi kayak nggak bisa kalau misalnya kita bikin desain yang copy 100% dari punya orang, and it's not okay. It's illegal. You can be sued. There is a lawsuit for that. Nggak bisa jadi ada pakem-pakemnya, ada boundariesnya, gimana caranya supaya bikin desain yang original, tapi bertanggung jawab. Dan dulu sempat ada masalah untuk logo Tokyo Olympics. Mereka found out that kalau misalnya logonya itu adalah jiplakan dari brand tertentu, jadi
Dan kebetulan si desainernya ini adalah desainer dari sekolah rivalnya Musashi no Art University. Jadi ada satu universitas lagi, Art University juga, dia lulusan dari situ. Jadi kayak it was really big in design industry. Jadi kayak di sini tuh beneran dijunjung tentang originalitas, no plagiarisme, dan hal-hal kecil sedetail menggunakan font yang legal pun di sini ada ketentuannya, ada hukumnya segala macam. Jadi I learn a lot about this type of thing di universitas ini. Dan yang paling saya suka dari universitas ini, dua tempat ini. Yang pertama, yang paling atas itu ada museum. Jadi di dalam kampusnya itu ada art museum. Jadi tiap minggu pasti saya selalu ke sana untuk ngecek lihat-lihat exhibition yang baru apa aja. Terus perpustakaannya cozy banget. Banyak orang yang bilang kayak perpustakaan itu kayak rumah kayak Hogwarts, kayak tempatnya Harry Potter, karena emang shelf-nya tuh banyak banget di atas, dan kelihatannya futuristik tapi juga ada sentuhan Jepangnya. Kita sering banget kalau kesini baca, habis itu tidur, terus habis itu baca lagi. Sering banget. Kayak mungkin ini rumah kedua setelah kelas sama rumah. Beneran. Terus di tiap tahun selalu ada school festival di kampus saya. Terus dan temanya tiap tahun beda-beda. Tahun saya, karena saya di sana cuma 2 tahun. Tahun pertama itu adalah circus. Jadi ada banyak kayak sirkus apa segala macam. Jadi tiap departemen kita harus perform dan bikin bikin majalah, pokoknya kita bisa exhibit apapun di situ. Dan ada carnival juga, ada banyak stand. It was really fun. Dan tahun kedua itu Spy yang ada di gambar terakhir, Art Spy. Jadi di sini kayak karena temanya Spy, jadi ada satu challenge di mana kayak we have to spot jadi ada spies, ada banyak spies gitu dari tiap departemen, dan kita harus nyari mereka. Kalau misalnya kita dapat tanda tangannya mereka setelah the whole dari tiap departemen ada hadiahnya. It was really fun experience. Ini website-nya. Ini kalau misalnya kalian tertarik untuk melihat-lihat kayak gimana sih tempatnya, atau apa aja yang dipelajari selama di sini, ada di sini. Terus ada museumnya, yang tadi museum sama library. Terus di sini ada info tentang apa aja exhibition yang dijalanin. Kalau di sini saya punya beberapa artworks that I made. Ini salah satunya branding design. Kita bikin desain tentang travel service untuk foreigners. Jadi kita bikin apps untuk foreign tourist yang datang ke Tokyo. We made videos. Kita juga bikin booth-nya.
projection mapping, packaging, bikin animation juga waktu itu di sini, a bunch of independent works. Next. Selanjutnya setelah selesai universitas, sebenarnya sebelumnya sih. Jadi kalau misalnya di Jepang ini job hunting culture-nya itu berbeda sama di Indonesia. Jadi kita mulai untuk nyari-nyari tempat untuk kerja tuh di akhir tahun ketiga sampai akhir tahun keempat. Jadi karena sekolah saya itu sekolah seni dan tempat untuk bekerja itu sebenarnya lapangan kerjanya nggak terlalu banyak dibandingkan dengan universitas biasa. Jadi kebanyakan dari beberapa perusahaan datang ke kampus, mereka ngadain presentasi. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik, mereka bisa apply langsung di situ. Jadi kalau misalnya di sini, karena dimulainya tahun ketiga, jadi aim-nya adalah pada saat kalian lulus, sebulan setelahnya kalian bisa langsung kerja. Itu adalah job hunting culture di Jepang. Jadi nggak ada tuh yang namanya setelah wisuda tuh nganggur, tuh sebenarnya ada tapi sedikit banget. Jadi budayanya adalah setelah lulus bulan depannya atau minggu depannya langsung kerja sebagai freshman. Dan yang dilakuin juga sebenarnya sama pada saat kalian pengen apply, itu ada aptitude test-nya, ada psikotest, ada interviews, mungkin untuk kayak design atau arts, ada practical exam-nya. Waktu itu saya pernah harus buat video, bikin video sama poster buat buat apply salah satu perusahaan. Terus tapi waktu itu gagal. Terus di perusahaan yang lain saya harus bikin branding tentang bikin packaging untuk ada minuman alkohol gitu, alcohol beverages. Sebenarnya minumannya nggak ada, tapi ada briefnya, kita harus mereknya ini, targetnya ini, buat packagingnya. Di situ seru sih sebenarnya, tapi mungkin kayak yang mereka mau itu kayak lebih kayak I wasn't hitting the target, jadi waktu itu gagal juga. Jadi banyak banget yang saya apply, tapi di akhir saya dapet internship di salah satu tempat jadi art director, dan di situ saya lanjut jadi jadi employee di sana, dari intern jadi employee. Dan untuk based on the field of work, yang tadi aptitude test, interview sama practical exam-nya tuh bakal berbeda gitu. Jadi saya tadi udah kasih portfolionya. Jadi begini nih kira-kira keadaan job hunting di Jepang. Semua pakai black suit, terus kalau yang cowok pakai tie. Tapi untuk jadi desainer sebenarnya karena kayak image-nya kayak gini, jadi waktu itu saya berpikir kayaknya nggak mau deh ke tempat yang se-rigid, yang sekaku ini. Jadi saya apply at least ke 8 perusahaan, at least 6 dari perusahaan itu saya nggak pakai suits kayak gini, saya pakai baju biasa, bahkan ada yang saya cuma pakai kaos sama celana jeans, terus saya presentasi, dan sebenarnya itu sih yang dipengen, karena kayak there are some companies that they want to be different, kayak kita pengen beda nih dari yang lain gitu. Jadi
Untuk yang job hunting di tempat biasa, biasanya kayak gini, gitu. Dan tentang kehidupan di Jepang, sebenarnya ada banyak banget yang tadi saya bilang, ada banyak banget video di YouTube ngomongin tentang life in Japan in general. Jadi kalian juga bisa lihat mungkin di video atau di Instagram. I don't want to go into that. Ya, saya cuma pengen ngasih tahu aja nih ke kalian kayak ada pros and cons, pro sama kontranya untuk tinggal di Jepang tuh apa aja sebenarnya. Prosnya, mungkin semuanya udah tahu kayak high standard of living di Jepang, lingkungannya aman, bagus, aman dalam arti kriminalitasnya sangat sedikit. Jadi itu saya punya pengalaman, saya ninggalin HP saya di no, bukan HP sih, dompet di salah satu restoran. Baru ingat sehari setelahnya, karena mungkin waktu itu saya dinner di sana. Sehari setelahnya, dan it was there, kayak nggak ada yang hilang satupun. Waktu itu juga pernah hilang HP, I think kayak 2-3 kali. Dan semua barangnya kembali, nggak ada cacat, nggak ada yang hilang sama sekali. That's how safe Japan is. Dan untuk teman-teman yang perempuan juga, nggak perlu takut kalau misalnya kalian pulang malam atau segala macam. Kayak it's a very safe country for women, for men, for everyone. So you don't have to be like afraid to get like mugged or get robbed in the middle of the night kalau misalnya kalian pulang malam. Jadi nggak ada kayak gitu-gitu. Terus transportation juga di sini convenient. Kalian nggak harus punya motor atau kalian nggak harus punya mobil di sini untuk bisa pergi ke satu tempat ke tempat yang lain untuk sekolah. Di sini ada kereta, ada kalian bisa naik sepeda, dan di sini aman banget. Dan yang paling penting menurut saya adalah healthcare-nya di sini. Karena semua warga yang tinggal di Jepang di insure, kita punya asuransi kesehatan yang sangat terjangkau untuk semua orang. Karena kalau di sini tuh misalnya kita sakit dan kita ke klinik, kita biasanya kalau misalnya dikasih obat atau segala macam, akhir-akhir keluar tiba-tiba 800.000 atau 700.000. Kalau di sini, karena di insure sama negara, jadi kita cuma bayar 30% dari 35% dari total biaya kesehatan yang kita keluarkan. Jadi kalau misalnya kita 800.000, mungkin kita cuma keluar 300.000 atau 200.000. Jadi it's very affordable here. Dan yang kedua, mungkin semuanya udah tahu, rich in culture and nature. Yang paling saya suka dari Jepang adalah karena di sini 4 musim, dan tiap musim itu view-nya tuh berbeda-beda. Jadi kayak kerasa gitu kalau misalnya hari ini sekarang lagi summer. Jadi kayak apa ya, panas banget sih sebenarnya, tapi tempat-tempatnya tuh jadi kalau misalnya kalian mau keluar, mau piknik, it's the best time to go in summer. Atau pada saat winter, ada salju. Pada saat fall, semua pepohonannya jadi merah semua. Kayak it's just really pretty. And juga culture-nya, di sini tiap, at least selama nggak ada pandemic, itu selama tiap bulan at least ada satu festival gitu. Dan orang-orang di sini tuh sebenarnya suka sama cultural festival. Jadi it's a good place to go. Dan yang terakhir, pastinya is the best place to travel domestic, karena
dari ujung utara dari Hokkaido sampai Okinawa yang ada di selatan. There are so many things to discover, so many things to travel, like just to see, to eat. Jadi kayak nggak pernah bosan gitu untuk travel domestic selama di Jepang. But, however, there are a lot of cons. Mungkin karena high standard of living, jadi living cost-nya is really huge. It's really huge. It's gede banget di sini. Untuk rent, untuk sewa apartemen, itu it's kalau misalnya kalian sendiri, it's very expensive kalau dibanding sama Indonesia. Untuk dapat satu kamar aja tuh di sini at least kita harus keluarin kalau di Tokyo ya around 7-8 juta selama sebulan. Itu belum including listrik, internet, air, itu beda lagi. Itu cuma untuk tempat aja. Dan belum sama utilities, sama kebutuhan kalian, makan, segala macam. Dan yang pastinya juga standarnya juga lebih mahal dibandingin sama Indonesia. Jadi untuk di total living cost di sini it's actually pretty much the same with Singapore. Jadi menurut saya itu kayak we have high standard of living, tapi di sisi lain living cost-nya sangat-sangat besar. Terus yang kedua di sini karena Jepang itu very homogeneous society, jadi semua orang Jepang semua, sukunya suku Jepang semua. Kalau misalnya di Indonesia, kita bandingin sama Indonesia, kita punya orang Jawa, kita punya orang Padang, orang Medan, orang Papua, orang Maluku. Jadi kita tahu gitu untuk menyesuaikan dengan culture masing-masing. Although we have stereotypes, we have all of that, tapi kita tahu gimana caranya menyesuaikan diri dengan culture yang ada. Tapi kalau di Jepang itu rata-rata semuanya sama. Semuanya orang Jepang dan culture-nya semuanya sama. Jadi it's really hard for like people outside the culture to be inside the circle. Kadang-kadang kayak kerasa aja untuk making friends di Jepang gitu. Walaupun orang-orang di sini very hospitable, mereka sangat friendly, tapi ada hal yang mereka friendly tapi mereka tertutup. Ada walls-nya gitu, ada temboknya. Mungkin ada banyak kalau misalnya kalian dengar cerita teman-teman yang ada di Jepang gitu. Dan yang ketiga, barely know English. Di sini semua orang rata-rata gak terlalu fasih belajar bahasa Inggris, jadi kalau misalnya kalian pengen kesini, the first thing that you have to do, you have to learn Japanese. That's the only way to, not the only way, jadi gimana ya, kayak lebih nyaman untuk kalian tinggal di sini, tinggal sekolah, bekerja di sini kalau misalnya kalian punya basic bahasa Jepang. Karena kalau enggak, it's really hard to just get by without using Japanese. Of course, kalian bisa ke supermarket, ke convenience store, ke restoran, pakai bahasa Inggris, tapi terbatas, limited, dan nggak semua orang bisa bahasa Inggris. Mungkin kalau misalnya dikasih percentage, at least 90-90% orang Jepang itu nggak fasih bahasa Inggris. Jadi kalau yang punya pemikiran untuk kayaknya pengen ke Jepang deh, mungkin harus at least sebelum harus research dulu kalau misalnya mau sekolah bahasa Jepang di sini atau sekolah bahasa Jepang di Indonesia sebelum ke sini. Jadi harus prepare. Dan yang terakhir, different ways of communication. Mungkin untuk orang Indonesia tuh nggak terlalu masalah ya. Sebenarnya kalau misalnya mau dibandingin, kalau saya orang Jawa nih, saya dari Jawa, ayah saya orang Jawa Tengah, mama saya orang Jawa Barat. Jadi saya tahu culturally itu orang Jepang tuh mungkin sama orang Jawa.
kayak kita lebih apa, kita nggak pushy, we don't say what we want to say, we just say what we need to say. Jadi kadang-kadang tertutup atau lebih reserved. Orang Jepang tuh lebih kayak gitu, tapi sometimes it goes to like the extreme. Sometimes kayak mereka tertutup banget, jadi kayak it's really hard to be like friendly with them. Mereka friendly tapi kayak ada boundary, like apa ya, boundariesnya tuh kerasa banget gitu. Kalau misalnya pengen punya teman di Jepang. Jadi sebenarnya itu sih. I think that's it. Like that's what I covered tentang sekolah, tentang job hunting, tentang kehidupan di Jepang. I know kayak saya cuma ngomong kayak di service-nya doang, cuma di permukaan, karena kalau misalnya kalian pengen tahu lebih detail, kalian bisa tanya langsung ke saya, kira-kira kalau kayak gini sumbernya ada apa, nyarinya adanya di mana ya. Misalnya kalau pengen tahu tentang sekolah-sekolah di Jepang, sekolah kejuaraan di Jepang, kalian bisa tanya langsung ke saya. Tapi at the end, that's it, I guess. Kalau mungkin kita bisa langsung ke tanya jawab kali ya, Hanum. Kalau Kak Arif udah selesai presentasi, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab, Kak. Yeah, okay, I think we're done. Oke, teman-teman. Udah, Kak? Ya. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak buat Kak Arif atas presentasinya yang sangat menginspirasi, atas pengalaman-pengalaman yang sudah dibagikan kepada kita, kemudian sangat membantu kita dalam menambah wawasan bagaimana kehidupan di Jepang, bagaimana dunia desain di Jepang. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke sesi tanya-jawab. Kayaknya ini udah banyak banget nih yang nggak sabar pengen tanya-tanya ke Kak Arif tentang gimana soal desain atau di Jepang. Buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh ya. Oke, buat yang pertama, dari Kak True Stars, nama itunya ya. Mau nanya Kak, kebanyakan kalau DKV atau seni di Indonesia fokusnya di ilustrasi dan yang banyak di-hire perusahaan juga di bidang itu. Nah, kalau di Jepang apa juga seperti itu? Atau fokus-fokus lain juga mendapat kesempatan kerja yang sama? Lalu, di Jepang kan banyak ilustrator atau animator atau desainer. Seberapa sulit Kak persaingannya? Apa penting untuk kita punya ciri khas di setiap karya kita? Begitu Kak Arif. Oke. Jadi ini pertanyaan berlayer ya. Pertanyaan pertama, kalau di Indo fokusnya ilustrasi, kalau di Jepang untuk jadi graphic designer, sebenarnya bagus kalau misalnya kalian punya hard skills kayak illustrations, photo editing skills. Tapi that's not the only way, karena yang terpenting adalah kayak apa ya? Lebih kayak gimana kalian menjual skill yang kalian punya itu. Jadi on top of that hard skills, kalian harus punya communication skill yang bagus, delivering yang bagus, gimana caranya apa ya? Kalau misalnya di fokus-fokus lain, kalau misalnya di Jepang sebagai foreign students, terutama itu kemampuan berbahasa kali ya yang jadi tambahan skill yang harus yang kalian bisa jual, karena kan kalian kalau saya sendiri, karena saya orang Indonesia, saya pernah exchange di Amerika, jadi saya bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Jepang, saya bisa bahasa Indonesia juga, jadi kayak saya ngejual lebih ke komunikasi dengan misalnya kayak apa, saya tahu gimana caranya membedakan antara budaya Barat sama budaya Jepang, dan gimana caranya mengimplikasikan itu di dalam desain yang saya punya. Jadi sebenarnya hard skill semua orang punya, kayak apa ya? Semua orang bisa photo editing, semua bisa illustration, tapi what makes you you? What makes you better than anyone else?
Jadi harus ada one point yang kalian harus jual gitu. Terus persaingannya di sini, kalau di sini tuh job hunting, mungkin kalau di Indonesia itu rata-rata kayak kenalannya siapa, jadi bisa masuk ke sini, atau pernah dikenalin sama siapa, terus bisa masuk ke sini. Tapi kalau misalnya di sini tuh bener-bener perusahaan itu nggak tahu kamu siapa. Jadi mereka ngelihat kamu nol, dengan kamu ngejual skills, kamu appeal diri kamu, that's how they measure kayak seberapa pantas sih kamu untuk ada di perusahaan ini gitu. Jadi yang tadi saya bilang sih sebenarnya skill yang kamu punya itu tidak seberapa penting, tapi yang penting adalah gimana cara kamu menunjukkan itu. Jadi misalnya kalau misalnya kamu ilustrator atau animator atau desainer, kayak semua orang punya portfolio, tapi gimana caranya? Waktu itu kalau saya ya appeal-nya adalah tadi saya udah kasih tahu udah saya lihat ada portfolio yang saya buat. Let me. Okay. Mungkin ini portfolio yang saya buat untuk kerja waktu itu dan untuk masuk universitas juga. Saya bikinnya pakai konsep waktu itu. Kenapa warnanya ini? Kenapa saya bikin halamannya kayak gini? Jadi ini semua yang covernya ini saya buat di saya print di kertas yang teksturnya sama kayak kulit sintetik gitu. Terus saya anyam di seluruh jadi covernya itu cover sama tiap halamannya saya print satu-satu, nggak saya jilid. Saya jilidnya dengan anyaman. Kenapa? Karena di Indonesia dan juga di Jepang teknik menganyam itu ada banyak. Jadi saya pengen ngasih tahu ke perusahaan yang saya apply ini kayak I get it, like I know the culture in Japan, I know my culture, and like gimana caranya mengaplikasikan itu ke dalam portfolio yang saya punya. Jadi gimana caranya you appeal yourself to the company, gitu sih. Menjawab nggak ya? Through stars. Oke. Udah, ya begitu Kak True Stars, penjelasan dari Kak Arif Budiman. Oke, terjawab katanya. Berarti sebetulnya, udah ya Kak? Udah ya? Ya. Berarti sebetulnya tuh kita juga harus punya ciri khas sendiri ya Kak dalam berkarya itu. Betul Bang. Dan di sana juga nggak ada istilah orang dalam ya. Berarti semua No. Nggak ada kayak kita ya Kak. Kita ada istilah orang dalam tuh bisa masuk cepet gitu. Di sana nggak ada ya Kak. Nggak ada. Oke. Semua punya kesempatan yang sama. Iya betul. Oke, buat Kak Trustar seperti itu ya penjelasan dari Kak Arif. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Suroya Safa. Kak mau tanya, apakah di sana juga disediakan asrama untuk mahasiswa? Sempat dengar di sebagian universitas ada yang menyediakan, tapi hanya beberapa tahun saja. Gitu, Kak. Betul. Jadi untuk saya, tahun pertama selama di sekolah bahasa Jepang, saya dikasih dorm. Itu bukan karena memang disediakan, lebih diwajibin sih sebenarnya untuk masuk dorm karena waktu itu keadaan saya belum bisa bahasa Jepang sama sekali, masih nol. Jadi untuk menyewa apartemen apa segala macam itu masih susah. Jadi emang disarankan untuk
berada di asrama selama 1 tahun. Jadi emang waktu itu sekolah bahasa Indonesia cuma 1 tahun, jadi pada saat selesai sekolah bahasa Jepang, saya keluar dari dormnya itu dan langsung ke cari apartemen. Tapi di sekolah kejuruan saya emang mereka nggak punya asrama khusus untuk mahasiswa, tapi mereka bisa ngasih rekomendasi beberapa tempat seperti share house untuk mahasiswa mereka. Dan kalau misalnya itu emang ada beberapa tempat yang menyediakan, ada tempat yang merekomendasikan aja. Jadi mereka nggak punya asramanya, tapi mereka bisa ngasih tahu nih ada dorm di sini, biayanya segini, kamu bisa kesini, nanti saya bisa rekomendasikan ke mereka gitu. Oke, seperti itu ya untuk Kak Suraya, penjelasan dari Kak Arif. Semoga membantu. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oh ya, buat teman-teman yang ahli di bidang desain, bisa juga tanya-tanya ke Kak Arif Budiman yang udah jadi yang udah mahir ya di bidang desain. Di bidang desain buat teman-teman semua boleh nanya nggak cuma perihal Jepang atau universitas di sana, namun juga mengenai desain. Mungkin nanti Kak Arif bakal berbagi informasi dan pengalamannya dalam ketika belajar desain. Yes. Oke, lanjut kepada pertanyaan selanjutnya dari Kak Agil Redamansyah. Kak Abe, saya ingin bertanya, untuk fresh graduate desainer di Jepang dapat gajinya kira-kira berapa ya? Terus ada tambahan Kak di bawah, at least bisa di-hire sama perusahaan di Jepang harus punya porto yang bagus. Oke. Ya. Oke, thank you Agil. Untuk fresh graduate designer di Jepang itu range-nya beda-beda tergantung perusahaannya. Yang saya tahu ya, yang saya apply waktu itu, gaji pertamanya itu sekitar range-nya itu sekitar 200.000 sampai mungkin ke fresh grad, gaji pertama saya waktu itu kayak 270.000 yen. Ini kalau misalnya di kurs di Indonesia, di rupiah, sekitar 23 sampai 30-an. Kita, I think, gitu. Emang range-nya banyak, tergantung portfolio, tergantung perusahaan itu sebesar apa, dan yang dikerjakan apa pada saat. Karena saya waktu itu masuknya nggak langsung jadi graphic designer, saya waktu itu masuknya jadi junior art director. Jadi saya nggak ngedesain secara langsung, saya directing design. Jadi sedikit berbeda yang saya lakukan, dan mungkin nggak cuma desain aja, untuk gaji di Jepang itu emang kisarannya di atas 180.000 up. Jadi mungkin kalau di Indo kayak sekitar 22 juta. Startnya dari situ. Dan tergantung dari kalian graduate dari mana ya, karena misalnya dari sekolah kejuruan dan dari universitas yang 4 tahun itu startnya beda-beda. Jadi untuk sekolah kejuruan mungkin yang paling kecil itu sekitar segitu 180.000. Untuk yang dari undergraduate yang sama kuliah 4 tahun itu di atas 200.000 gitu. Lalu at least agar bisa di-hire sama perusahaan di Jepang harus punya portfolio bagus. Tadi udah dijelasin juga untuk sama pertanyaannya True Stars. Punya portfolio bagus itu relatif banget. Bukan masalah bagusnya, gimana caranya kalian mempresentasikan portfolio itu dengan perusahaan yang kalian masukin. Misalnya si perusahaan yang kalian masukin ini
mereka desainnya kuatnya di, for example, di branding. Jadi kalau misalnya kalian punya portfolio tentang branding, it's gonna weigh a lot more daripada kalian masukin portfolio yang isinya tentang poster atau bikin video gitu. Jadi sesuaikan sama perusahaan yang akan kalian apply. Jadi mungkin lebih banyak masukin ke research-nya kali ya, research tentang perusahaan ini. Mereka ngerjainnya apa sih? Mereka kuatnya adanya di mana sih? Strengths-nya apa? Jadi when you make the portfolio, it goes with what they want, what they want to hire gitu kali ya. Oke, seperti itu kira-kira untuk Kak Agil Reda Mansyah penjelasan dari Kak Arif. Semoga membantu ya Kak. Oke, lanjut kepada penanya selanjutnya dari Kak Tasya Ardelia. Assalamualaikum Kak, ingin Waalaikumsalam. bertanya, apakah di Jepang ada pertukaran pelajar untuk mahasiswa desain? Dan untuk pertukaran pelajar, adakah beasiswa full? Untuk pertukaran, untuk di universitas saya tuh sebenarnya ada, tapi I'm not really sure kalau misalnya untuk anak-anak desain ya. Untuk pertukaran pelajar di universitas saya itu emang terbatas untuk beberapa departemen aja. Saya nggak terlalu tahu detailnya sih sebenarnya. Sorry. Dan untuk beasiswanya full atau enggak, I'm not really sure ada beasiswa full atau enggak. Tapi setahu saya ada untuk belajar di sininya ditanggung, tapi untuk tiket pesawat, tinggal selama di sini itu nggak ditanggung. Gitu. Mungkin untuk pertukaran pelajar nggak banyak, tapi untuk kayak workshop atau internship itu lebih banyak. Jadi misalnya kalau kamu punya ketertarikan untuk nyoba internship di Jepang, jadi kamu bisa menghubungi ada design firm di sini, kayak showing your interest. Saya pengen nyoba untuk belajar di perusahaan Anda, boleh? Apakah ada are you hiring or not gitu. Mungkin lebih ke situ kali ya yang banyak kalau di Jepang, instead of pertukaran pelajar gitu. Baik, terima kasih Kak Arif atas penjelasannya. Ya. Lanjut lagi nih Kak, dari Kak Ayu Andari. Assalamualaikum Kak, izin nanya Kak, untuk menjadi salah satu di antara banyaknya desainer di Jepang, kan harus mengeluarkan semua ide atau karyanya sendiri. Nah Kak, bagaimana cara meningkatkan kinerja atau ide-ide itu Kak? Meningkatkan kinerja sama ide-ide. Kalau saya sendiri, itu biasanya, mungkin kalau sekarang nggak terlalu susah karena ada pandemik. Jadi kalau saya biasanya at least sebulan sekali, paling lama sebulan sekali itu ngeliat pameran. Itu yang paling gampang. At least keluar dari lingkungan yang rutin, dari kampus, dari kos-kosan, dari rumah, pokoknya keluar dari situ. Pertama itu keluar dulu dari situ, ketemu teman, ngobrol, terus apalagi ya, biasanya sih itu sih yang saya lakukan tuh ketemu teman, ngobrol, pergi ke, nggak perlu sampai yang jauh, bisa aja kayak ke tempat 5 kilo dari rumah, naik sepeda ke tempat yang belum pernah kita datengin. Kalau saya lebih dapat inspirasi dari tempat-tempat yang saya belum pernah lihat, yang nggak ada di rutinitas saya. Jadi dari situ
kayak kita bisa ngelihat apa ya, sesuatu yang baru itu dari perspektif yang berbeda. Jadi misalnya kita selalu, kan kalau misalnya jalan ke kampus, motor ke kampus, pasti kita ngelihatnya lampu merah yang sama, orang-orang yang sama, mobil yang sama. Tapi kalau misalnya kalian belok sedikit aja ke tempat yang berbeda, perspektif kalian akan berbeda karena kalian akan menemukan hal-hal yang nggak adil di rutinitas kalian. Jadi sebenarnya inspirasi itu datangnya dari hal yang kecil sih. Begitu. Apalagi ya? Ada satu pengalaman waktu itu saya apply di satu perusahaan design firm gitu di sini. Jadi mereka nggak ada interview, jadi mereka langsung ngasih tugas. Jadi tugas tahap pertamanya adalah apa ya? Ekspresikan dalam poster apa itu rasa. Rasa as in flavor makanan. Jadi pokoknya briefnya itu, express what is flavor. Jadi kan saya nggak tahu nih, rasa itu apa, dan kita harus buat itu dalam satu bentuk visual. Jadi yang saya buat waktu itu adalah saya waktu itu lagi ngobrol sama teman saya, kita itu yuk jalan kemana gitu. Terus kita we ended up di salah satu restoran yang nyediain burger. Dari situ saya lihat kayak pas ngeliat burger itu saya sambil ngobrol kayak gue ada ini nih, gue apply di tempat ini, terus kayak gue disuruh ada briefingnya apa segala macam. Tapi saya ngomong itu sambil ngeliat burger ini di depan mata saya, terus kayak ngeliat gitu. Sebenarnya burger itu layernya ada beda-beda, ada roti, ada sayur, ada saus tomat, ada mustard, ada daging, terus di bawahnya ada roti lagi. Jadi kayak sebenarnya semua flavor, semua indera perasa kita tuh semuanya dimanjain sama satu benda ini. Jadi waktu itu poster yang saya buat itu adalah layernya si burger ini. Saya sama teman saya, dia fotografer, kita bikin satu-satu, kita comprise, terus kita bikin posternya, kayak ngasih tahu kalau misalnya you can get like all the flavors, all the sensation in only in one food gitu. Jadi kita buat itu, terus pada saat saya harus presentasi tentang poster itu selama 1 menit, dan itu dihitung dari detik pertama. Dan like they're very impressed. Kayak yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya, kayak you can see, like you can get the ideas from like a very very simple thing. Begitu kira-kira. Ayu menjawab ya. Baru aja jadi kayak kemana-mana. Anyways. Oke, berarti kalau buat ningkatin ide itu kita nggak harus mencari jalan yang mahal ya Kak, cukup dari suasana yang baru, atau mungkin hanya dengan pergi ke taman kemudian melihat suasana yang tidak biasanya kita lihat, itu cukup bisa menambah ide juga inspirasi di karya-karya kita selanjutnya. Benar banget. Itu Kak, penjelasan dari Kak Arif. Semoga bisa membantu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Ayashanaya. Kak, boleh diceritakan nggak bagaimana keseharian kuliah di Musashino Art University? Pelajarannya bagaimana, dan juga dosen dan lingkungan pertemanannya. Dan ketika kuliah, Kakak apakah ada part-time job atau sambil freelance kah? Ada tips gimana cara freelancing saat di Jepang nggak Kak? Thank you so much. Oke. Thank you Ayasha. Waktu di Musashino, kesehariannya itu beda-beda karena kelasnya beda-beda juga. Jadi pagi-pagi kelasnya tuh startnya jam 9 pagi kalau yang ngambil jam pertama.
Dari situ karena saya waktu transfer tuh langsung ke tahun ketiga, jadi yang ada tuh langsung ngambil kelas banyak banget, tiap hari harus ke kampus. Di mana anak-anak lain yang sama-sama tahun ketiga tuh mereka udah santai-santai aja karena kreditnya udah karena SKS-nya udah hampir full, jadi tahun depannya tinggal lulus gitu. Jadi kesehariannya itu nggak cuman sih pagi-pagi kuliah, basically kuliahnya itu dari jam 9, biasanya paling padat itu ngambil sehari 4 kelas. Jadi satu kelas itu at least 1,5 jam. 1,5 jam, jadi kayak selesainya kira-kira jam 3, jam 4, atau jam 5 gitu. Setelah itu di Musashi ini ada banyak kayak klub-klub gitu, ada circle banyak. Waktu itu saya ngambil street dance. Jadi setelah itu biasanya kayak seminggu 2 kali kita ada latihan yang tadi untuk school festival itu. Biasanya kita persiapinnya kayak 3 bulan sebelumnya. Jadi kita intens latihan itu selama 3 bulan itu. Terus apalagi ya? Dosen-dosennya sih ada yang friendly, ada yang galak, sama aja sih sebenarnya kayak di Indonesia. Nggak apa ya? Ada yang ngebantu, ada yang mau ngebantu kalian. Saya dekat banget sama rektor saya sebetulnya. Jadi rektor di universitas saya ini, mereka tuh dia itu apa ya? Dia graduate dari Musashino juga. Habis itu dia S2-nya di Inggris, di London. Terus ya udah, karena saya bisa bahasa Inggris, jadi kita karena seringnya ngobrol pakai bahasa Inggris sama dia. Kayak sekarang masih suka kontek-kontekan. Dan lebih kalau misalnya di dosen di sini tuh kalau misalnya deket tuh deket banget gitu. Jadi apa ya, they really care about what you do and then what you want to do. Dan mereka kadang-kadang suka ngasih advice. Kayak waktu saya juga pindah ke Kyoto, dia juga ngasih advice kalau misalnya art scene yang ada di Kyoto tuh kayak gimana gitu. So it's really nice. Terus lingkungan pertemanannya, to be honest, kayak saya nggak terlalu banyak punya teman yang orang Jepang gitu. Karena waktu itu keadaannya saya nggak dari tahun pertama ada di Musashino Art University, jadi kayak mereka orang-orang tuh udah punya circle-nya sendiri. Terus saya kayak, halo, saya masuk tahun ketiga, jadi kayak nggak punya teman banyak. Jadi rata-rata teman saya itu adalah exchange students yang datang ke kampus untuk short term program gitu. Jadi mereka ada 6 bulan, setahun mereka ada di situ. Dan beberapa dari teman-teman saya ini dan banyak teman-teman saya yang, kalau misalnya teman-teman Jepang saya itu rata-rata either mereka pernah tinggal di luar negeri, atau mereka punya atau mereka mix antara Jepang atau apapun gitu. Jadi kayak jarang banget punya teman yang kayak pure Japanese gitu. Nggak terlalu banyak sebenarnya, bukan karena saya nggak mau temenan sama orang Jepang apa segala macam, tapi ya, yang saya bilang tadi, I think we have like different way of communications. Dan ada sih saya punya teman-teman Jepang, tapi kayak jarang banget untuk ketemu gitu. Terus itu untuk pertemanan. Terus pada saat kuliah, saya part-time jobnya banyak banget. Dulu pindah-pindah, pernah jadi guru bahasa Inggris selama 2 tahun. Habis itu setelah itu jadi translator untuk game. Jadi kayak ada perusahaan game gitu yang pengen translate mereka pengen bikin service ke Indonesia, jadi saya mesti translate itu selama 8 bulan. Habis itu apalagi ya, saya pernah jadi game taster juga. Jadi kayak selama seharian tuh cuman main game doang, literally cuman harus main game doang. Terus habis itu ngelihat kayak terjemahan Indonesianya benar atau enggak, cuma itu doang. Terus di akhir pada saat apalagi ya,
pernah jadi translator juga, translator yang apa uh, yang bicara ya. Waktu itu untuk dialog, waktu itu di Tokyo ada tiap tahun mereka selalu bikin Miss International, ada pageant gitu. Jadi kayak Miss dari negara-negara lain tuh, pokoknya mereka finalnya ada di sini, ada di Tokyo. Jadi pada saat mereka datang, karena mereka nggak bisa bahasa Jepang, jadi saya harus translate mereka. Jadi it was a good experience jadi translator. Terus yang terakhir pada saat di Musashi no Art University itu saya jadi part time di restoran Italia. Saya kerja di kitchen selama 1,5 tahun. Jadi banyak banget kalau misalnya di sini tuh enaknya gitu kalau misalnya kalian punya niat untuk kerja, akan ada banyak tempat yang bisa nyediain nyediain ya, maksudnya kalau misalnya kalian suka masak, terus kalian pengen nyoba nih, aduh kayaknya enak nih ya kalau kerja di restoran gitu. Kalian bisa apply, atau kalian kayak pengen ngajar bahasa Inggris atau ngajar bahasa Indonesia, ada banyak banget tempat-tempat yang kalian bisa lakukan gitu. Jadi kalau mau kerja part time sambil kuliah itu possible banget, tapi emang ada aturannya, nggak boleh di atas 28 jam selama seminggu. Jadi seminggu itu kalau bisa part time-nya ya sehari 4 jam. 4 jam itu nggak boleh di atas itu gitu. Itu sih. Kalau freelancing pernah, tapi nggak banyak sih. Nggak banyak karena waktunya habis untuk kuliah sama part time job itu. Gitu. Kalau bisa sih, karena kan kuliahnya juga desain gitu. Jadi kalau misalnya freelance-nya desain lagi, kayaknya nggak ada inspirasinya gitu, nggak ngerjain hal-hal yang baru. Jadi kayak sebisa mungkin freelance-nya, part time-nya tuh hal-hal yang nggak bisa yang di luar sama yang dilakukan pada saat rutinitas gitu. Kira-kira. Ya, terima kasih Kak Arif atas penjelasannya. Juga terima kasih atas Kak Arif yang udah bagi pengalaman ya buat kita semua, dari mulai gimana kuliah di sana sampai freelance yang Kakak jalanin. Oke, ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Zaidan Ulwan Salim. Apa yang pertama kali harus dilakukan jika ingin berkuliah di Jepang seperti Kak Abe? Dan apa itu bekal-bekal yang harus dimiliki untuk kuliah di Jepang? Jika kita sama sekali belum bisa bahasa Jepang, apa mungkin bisa berangkat kuliah di Jepang? Gitu, Kak. Oke. Yang pertama kali harus dilakukan kalau ingin kuliah di Jepang, harus tahu pengen belajar apa. Yang pertama itu sih. Kayak, what do you want to do here? Kayak, kenapa sih mesti kuliah di Jepang, dan kenapa mesti Jepang? Jadi mesti tahu dulu kenapanya. Misalnya, kayaknya misalnya waktu itu saya karena emang suka sama desain modern artnya Jepang, jadi saya pengen suatu saat saya pengen belajar desain di Jepang gitu. Jadi itu yang jadi motivasi saya untuk untuk belajar di Jepang dan untuk apply scholarship ini. Yang pertama sih itu yang mesti dilakuin, kayak ask the why Japan, what do you want to do? Terus nggak perlu mesti kayak, aduh kayaknya pengen kerja habis itu begini. Nggak perlu yang gede-gede dulu. Nggak perlu sekecil kayaknya seru nih kalau misalnya belajar masak di Jepang atau belajar fashion di Jepang gitu. Sekecil itu. Jadi harus ada idenya dulu nih, mau kuliah apa gitu di Jepang. Terus bekal-bekal yang harus dimiliki selama kuliah di sini, kalau kita bicara masalah beasiswa ya, kalau beasiswa biasanya mereka kan bakal kasih fasilitas apa aja yang dikasih gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya bekal-bekal tuh mungkin kalau misalnya kamu dapat scholarship nih, bekal-bekal yang mesti dimiliki ya mungkin basic bahasa Jepang kali ya, basic bahasa Jepang, atau mungkin as simple as bahasa Inggris sih sebenarnya. Walaupun kalian nggak bisa bahasa Jepang, tapi
selama kalian bisa komunikasi bahasa Inggris itu nggak akan jadi masalah sebenarnya. Tapi emang very limited, nggak banyak tempat yang bisa ngasih service kalau misalnya kalian cuma mau bahasa Inggris tanpa bahasa Jepang. Jadi itu terus apa lagi ya? Belajar masak karena mungkin kalau di sini, mungkin kalau misalnya di Indonesia udah banyak ya kayak restoran sushi atau restoran Jepang. Tapi kadang-kadang pengen gitu makan rendang, pengen makan opor apa segala macam. Jadi sebenarnya karena sedikit banget ada restoran Indonesia yang ada di sini, jadi penting untuk belajar masak. Tadi apa aja sih? Belajar bahasa Jepang, belajar masak, belajar bahasa Inggris, sama research aja sih sebenarnya. Kayak sekarang kan udah banyak nih blog atau YouTube tentang kehidupan di Jepang, tentang kehidupan Muslim di Jepang, makanan halal apa segala macam. Do all those research. Kalau misalnya kalian udah nih kayak 3 bulan lagi gue bakal ke Jepang, kayak this is what I have to do gitu. Terus kalau misalnya belum bisa bahasa Jepang sama sekali, apa mungkin banget karena saya waktu itu juga punya basic Jepang tuh cuma hiragana, katakana, sama bisa ngomong ohayo gozaimasu sama arigatou gozaimasu, cuma segitu doang. Jadi pada saat itu sih karena saya tahu kalau misalnya saya ke sekolah bahasa Jepang, mereka akan ngajarin saya, dan yang harus saya siapin adalah saya harus tekun belajar. Itu aja sih, kayak motivasi untuk belajar aja sih gitu. Karena mungkin kalau misalnya di sini, kalau misalnya belajar bahasa Jepang di Indonesia, mungkin kayak kalian bisa dapat basicnya, tapi susah untuk praktisnya gitu. Tapi kalau di sini kayak ya udah, karena emang semua orang cuma bisa bahasa Jepang, jadi this is your playground for practicing your Japanese gitu. Gitu kali ya, Zaidan. Ya, terima kasih Kak Arif atas penjelasannya. Semoga bisa membantu Kak Zaidan. Ya, semoga bisa membantu Kak Zaidan untuk mewujudkan cita-citanya bisa apply beasiswa ke Jepang dan belajar desain di sana ya, Kak. Yes, ya, saya doain semuanya. Oke, buat Ya, teman-teman nih, kita buka satu slot pertanyaan lagi ya. Nanti sebelum kita tutup sesi pertanyaan untuk seminar. Kak, ada request nih dari Kak Agil Redamansyah. Katanya Kak Abe ngomong bahasa Jepang dong, mau denger. Sorry Kak Arif, suaranya nggak kedengeran Kak. Kedengeran nggak sekarang? Udah Kak, udah kedengeran. Mau ngomong apa ya? Kayak kalau di forum gitu masih ngomong apa nggak tahu sih. Mungkin perkenalan Kak, introduction. Ya. Jepang ya. じゃあ、こんにちは。アリフ・ブディマンと申します。で、今、京都に住んでいて、で、京都に住んでいて、でも、日本に、インドネシアから来ました。で、もう8年間ぐらい、日本に住んでいて、で、今回は皆さん、のインスピレーションになれたらいいなと思います。ありがとうございます。Wah, give applause buat kan bahasa Jepangnya. Ya, dia minta saya untuk translate. Gimana tuh? Banget buat Kak Zaidan, saya yang kurang ahli di bidang bahasa Jepang. Bahasa Arab mungkin ya. Saya bantu ya. Oke, terus ini pertanyaan terakhir nih Kak, dari Kak. Oh ya, sebelumnya terima kasih Kak Arif udah mau coba introduction pakai bahasa Jepang di depan kita semua. Sama-sama. Yang terakhir dari Kak Alex R. Siahan. Boleh sebut ulang lagi websitenya Kak, dan selain itu ada lagi gak jalur buat ke Jepang setelah S1 buat kuliah lagi sambil kerja Kak? Oh ya, that's the thing. Untuk websitenya itu
tadi saya udah kasih ke Hanum kan presentasinya. Mungkin nanti bisa di-share aja kali ya, Hanum. Apa? Siap Kak, nanti aku share ke grup ya. Uh-uh. Nanti tolong di-share aja. Di situ ada websitenya. Terus, dan satu lagi jalur ke Jepang setelah S1. Nah, jadi tuh untuk membuka Hakusho ini, yang menyenangkannya adalah, jadi nggak perlu kamu setelah SMA langsung apply ke sini. Jadi tuh, setahu saya, waktu saya daftar 8 tahun yang lalu, jadi setelah kalian, jadi itu batasan umur ada 17 sampai 21 tahun. Jadi kalian bisa apply tiap tahun. Jadi kalau misalnya pada saat lulus SMA nih apply gagal, tahun depannya bisa apply lagi. Terus misalnya gagal lagi tahun depannya lagi sampai umur 21. Tapi pada saat saya lihat lagi buat bikin presentasi ini, ternyata mereka itu memperpanjang range umurnya sampai 24 tahun. Usia maksimal 24 tahun pada tanggal 1 April. Nah, jadi ini kalau misalnya kalian nih udah, nggak tahu sih Alex nih umurnya berapa, tapi kalau misalnya lulus S1 22, 23 kali ya. Jadi at least punya kesempatan nih untuk bisa kuliah lagi. Dan membuka Hakusho ini juga mereka ada punya program S2 untuk master's degree-nya. Tapi kayaknya mungkin beda sih syarat-syaratnya. Tapi mereka punya ngasih kesempatan untuk exchange ngelanjutin S2. Kalau misalnya pengen ngambil S2, kalau misalnya pengen ngambil D2 juga setelah S1 bisa banget. Kalau misalnya kamu masih cukup umur, nilai kamu pada saat SMA itu atau nilai pada saat SMA-nya mencukupi, atau kamu punya basic bahasa Jepang, itu harusnya bisa. 23, berarti masih punya 1 tahun lagi. Jadi kayak you can try next year untuk ngambil S1, D3 atau D2, tergantung punya apa, kamu maunya ngambilnya apa. Dan soalnya saya punya teman yang satu angkatan sama saya, dia juga baru lulus. Jadi pada saat saya interview itu, dia tuh lagi ngerjain skripsi. Pada saat kita berangkat ke Jepang 2012, itu dia baru lulus S1. Jadi dia di sini belajar bisnis, D2, setelah 2 tahun dia balik lagi ke Indonesia gitu. Jadi mereka nggak strict harus lulus SMA baru bisa. Terus kalau misalnya gagal, udah kayak you cannot try again, but you can try again with this scholarship gitu. Jadi Alex, you can do it next year. You can do it next year. Good luck. Gitu. Oke, terima kasih Kak Arif atas penjelasan. Berarti lebih diperhatikan itu umurnya ya Kak buat apply ke Umur, ya. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Kak Arif Budiman yang telah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu, informasi, pengalamannya untuk kita semua. Semoga bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk Kak Arif sendiri dan kita semua yang menerima. Sama-sama. Boleh nambahin satu lagi nggak? Kalau misalnya boleh. ada pertanyaan, you can shoot me anywhere di sini. Saya masukin ke chat @arifbdman, di Instagram, Facebook, wherever. Kalau misalnya belum sempat nanya atau pengen nanya tapi lebih private gitu, bisa langsung shoot aja pertanyaannya situ ya. Oke. Oke, iya terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yang udah mau hadir di acara seminar online kita pada pagi hari ini, ya menjelang siang ya. Semoga yang kita dapatkan itu menjadi
sebuah keberkahan dan manfaat bagi kita sendiri dan bagi orang lain yang nanti akan kita sharing juga apa yang kita dapat pada hari ini. Juga tak lupa kepada pihak COE Indonesia dan segenap operator yang membantu kita dalam menjalankan webinar online kali ini. Oke, sebelum kita tutup, gimana kalau kita adakan sesi perfotoan, Kak? Jadi buat teman-teman audiens bisa dinyalakan ya kameranya. Kita bakal foto bareng sama narasumber kita hari ini. Boleh teman-teman dinyalain kameranya? Now I can see everyone. Halo, selamat pagi. Kak Nadia, boleh dibuka ya kameranya. Terus Kak Huzaima, Kak Alex, Kak Atasha, Kak Fitriatul. Kak Fatea juga ikutan ya, Kak? Kak Fatea operator kita hari ini. Kak Huzaima, boleh dinyalain kameranya. Kak Ayasha, Kak Alex, Kak Nadia juga. Kak Airin. Udah ya? Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya moderator pada seminar hari ini mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan juga teman-teman, dan juga beribu maaf atas kesalahan yang mungkin yang saya perbuat selama seminar ini berlangsung, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Semangat terus meskipun di tengah-tengah pandemi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di seminar online selanjutnya. Thank you, Untuk Hanum. Thank you semuanya. narasumber ya Bye-bye. boleh meninggalkan meeting kita hari ini. Terima Oke, kasih. thank you ya. Bye-bye. Ya, terima kasih, Kak. Sama-sama. Ya.